Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati seluruh guru besar, senior, sejawat, rekan-rekan, peserta Dolen, diskusi online mingguan, webinar yang diselenggarakan oleh ID Cabang Surabaya. Alhamdulillah hari ini adalah Dolen seri yang ke-113 dengan narasumber dari Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia. Jadi alhamdulillah kita hari ini akan kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Ivana Sugiarto, SPDVE. Beliau adalah merupakan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya. Dan yang kedua adalah Dr. Dian Pertiwi Habibie, SPDVE. Beliau adalah dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Rumah Sakit Islam Surabaya. Dan yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini adalah Dr. Linda Astari, SPDVE, subspesialis DT, Fins DV, FAADV. Beliau adalah sebagai sekretaris program studi SP1 Dermatologi, Venerologi, dan Estetika FK UNER RSUD Dr. Sutomo, juga sebagai Ketua Perdoski Cabang Surabaya, juga sebagai anggota tim webinar ID Cabang Surabaya. Baik, saya menyapa dulu. Selamat sore, Dr. Linda, Dr. Ivana, dan Dr. Dian. Iya, selamat sore, Dokter Pandu. Selamat sore, dokter. Dr. Linda, Dr. Dian, ini ya, puasa ya. Ya, Mudah-mudahan, saya lagi ini. oh lagi nggak puasa. Iya, Oke, mudah-mudahan Saya yang insya Allah. berpuasa ini juga peserta-peserta kita puasa sambil mendengarkan sedekah ilmu dari kedua narasumber kita hari ini. Baik, topik ya, hari ini adalah mengenai dermatitis atopik dermatitis pada anak ya dok atopi. ya, sangat Ya, menarik sekali dan ya, semoga saya Dokter sangat Pandu. Kebetulan ini kebetulan narsumnya ini kayaknya ada hubungan keluarga ya. kayaknya Marganya kok nepotisme sama kayaknya. ini ya. Marganya sama ini. Ya, ya, Iya, ya, ya. ya. Senang sekali Oke, nih bisa kolaborasi kakak dan adik ini. collab kita. Biasanya collab di rumah aja nih, collab di webinar sekarang. Pasti jarang Oke. ketemu ya. Ya, enggak lah, sering kok. Sering kok. Oh ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Dr. Linda. Silakan dilanjutkan saja Ya, mengenai topik dermatitis atopik pada anak. Sangat bagus, topiknya sangat relevan, terutama untuk sejauh kita ya, dokter umum di praktek ya. sehari-hari. Silakan Dr. Linda. Terima kasih, Dokter Pandu. Assalamualaikum. Selamat sore, para setiap Senin sudah yang disajikan oleh webinar Dolan ID Surabaya yang saat ini sudah menginjak seri ke 113 ya. Jadi sudah eh, cukup panjang, lumayan ini ya perjalanan Dolan ID Surabaya. Dan pada kesempatan sore hari ini, topik yang akan dibawakan adalah mengenai topik dermatologi, jadi yaitu dermatitis atopik pada anak. Dengan kedua narasumber kita dari Perdoski Cabang Surabaya, yang mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Dokter Pandu, dengan Dokter Ivana Sugiarto, SPDVE, dokter spesialis DVE dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran ya, Dokter Ivana. Selamat sore, Dokter Ivana. Selamat sore, dokter Linda. Terima Iya, kasih, dok. apa kabar, Dok? Baik, dokter sehat, dok. Dokter gimana, dok? Moga-moga sehat Alhamdulillah dan sehat. lancar puasanya ya, dok. Ya, alhamdulillah lancar kok, Dok. Lama ini ya kita nggak ketemu ya. Mungkin kemarin karena libur puasa, jadi mungkin kegiatan secara offline mungkin agak ini ya, Dok ya, libur dulu. Ya, insya Allah nanti ketemu di acara Halal Bihalal Pordoski Surabaya. Ya, terima kasih Alhamdulillah. Dokter Ivana kesediaannya untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Ya, kemudian untuk narasumber kita yang kedua adalah Dr. Dian Pertiwi Habibie, SPDVE. Beliau adalah dokter SPDVE di Rumah Sakit Menur Surabaya ya, Dr. Dian. Assalamualaikum, Dr. Dian. Waalaikumsalam, Dokter Linda. Sehat nggak, Dok? Alhamdulillah, sehat-sehat juga ya, Dr. Dian ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini Dr. Dian bisa hadir untuk bersedia menjadi narasumber dan bisa sekaligus sedekah ilmu tadi seperti kata kakaknya ya. Kakaknya kan ya, kalau Dr. Pandu kakaknya ya, Iya, ini saya, Dok. kakaknya. Ya, mudah-mudahan apa namanya?
inilah apa berkah ya dok di bulan Ramadan ini puasa-puasa. Iya, baik terima kasih Dokter Dian untuk kesediaannya untuk bisa berbagi ilmu. Nah ini ada si kecil ini ikut. Iya, baiklah para peserta webinar Dolan ID Surabaya, mungkin kita langsung saja ya dok untuk membahas tentang topik dermatitis atopik pada anak. Mungkin sebelum masuk ke sesi diskusi, jadi nanti para peserta silahkan untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Pertanyaan dapat dituliskan pada kolom Q&A. Sekali lagi, untuk para peserta yang akan bertanya kepada narasumber bisa bertanya melalui kolom Q&A, menuliskan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa. Mungkin untuk pendahuluan ada slide yang akan disampaikan ya, Dokter Ivana. Ya, oke. Gi- Saya izin Ya, share screen dulu, dokter. iya, Oke, silahkan sambil saya Dokter buka. Ivana. Selamat sore, ya, selamat sore semua kepada yang terhormat Dokter Linda selaku Ketua Perdoski, juga moderator dari bagian ID, semua Prof dan rekan sejawat dokter sekalian. Saya izin sejenak tentang topik kita hari ini, yaitu dermatitis atopik pada anak-anak. Sudah nampak ya, Dok? Sudah jelas, Dok? Ya. Oke, nampak ya. Baik, saya langsung mulai aja. Jadi topik kita hari ini yaitu dermatitis atopik pada anak. Jadi apa itu dermatitis atopik? Dermatitis atopik adalah suatu penyakit peradangan kulit yang hampir selalu disertai dengan rasa gatal dan mempunyai sifat kronik residif atau kambuh-kambuhan. Dan penyakit ini biasanya dihubungkan dengan penyakit atopi yang lain seperti rinitis alergi atau asma bronkial. Prevalensinya di dunia cukup banyak, terutama pada bayi dan anak-anak, yaitu sekitar 22,6%, sedangkan pada dewasa sekitar 17,1%. Dan di Indonesia sendiri, penyakit ini adalah termasuk dari 10 penyakit yang cukup tersering dari anak-anak. Nah, kelompok studi dermatologi anak di Indonesia mengumpulkan data dari bulan Januari 2022 sampai 2023 dari 13 polikulit rumah sakit pendidikan di Indonesia, kasus dari dermatitis atopik anak ada sekitar 0,9% dari keseluruhan 25.930 pasien baru, dan pada kasus dewasa didapatkan 0,86%. Nah, ini adalah gambaran pasien-pasien dermatitis atopik, cuma sekedar refresh aja ya. Jadi mungkin pada bayi biasanya kita dapatkan di daerah wajah, kemudian juga biasanya di daerah pipi, bisa juga meluas. Kemudian ini mungkin pada anak-anak di daerah lipatan. Nanti akan lebih lanjut dibahas oleh rekan saya Dokter Dian ya. Oke. Kemudian, bagaimana mekanisme atau etiopatogenesis terjadinya penyakit ini atau dermatitis atopik? Penyakit ini mekanismenya ada beberapa faktor yang cukup kompleks dan faktor-faktor ini saling berhubungan antara satu sama lain. Yang pertama adalah faktor genetik, di mana didapatkan pada pasien-pasien dengan dermatitis atopik adanya mutasi pada gen filagrin, yaitu suatu protein yang sangat penting dalam proses barier kulit. Nah, ketika didapatkan mutasi gen filagrin ini sendiri, nantinya akan terjadi penurunan dari NMF atau natural moisturizing factor, di mana selanjutnya akan mempengaruhi transepidermal water loss atau peningkatan dari transepidermal water loss, yang selanjutnya akan menyebabkan hidrasi kulit pasien itu menjadi menurun atau berkurang. Akibatnya apa? Secara klinis kita akan nampak pasien-pasien dengan dermatitis atopik kulitnya cenderung serotik atau kering. Nah, gangguan dari fungsi barier kulit itu tadi tentunya akan mempermudah adanya penetrasi bahan-bahan iritan atau alergen lain. Selain itu, adanya faktor lingkungan seperti suhu yang terlalu ekstrim, misalnya suhu yang terlalu panas atau suhu yang terlalu dingin, juga ultraviolet, kemudian kelembapan, polusi atau stres yang berlebih juga akan mempengaruhi dari barier kulit itu sendiri. Misalnya suhu yang terlalu panas, nantinya dia akan menarik kelembapan alami kulit semakin hebat, sehingga mungkin hidrasi kulit pasien juga akan semakin menurun dan kulit pasien akan semakin kering. Dan yang terakhir, adanya disregulasi atau ketidakseimbangan dari sistem imun, baik itu sistem imun bawaan, innate maupun adaptif, di mana pada pasien-pasien dengan dermatitis atopik diketahui
terjadi peningkatan T helper 2 dan sitokin proinflamasi lain. Sehingga ketika ini terjadi, ya tadi gangguan barrier kulit, kemudian ada penetrasi dan mungkin faktor lingkungan yang lain, maka pasien akan jatuh ke dalam kondisi inflamasi kulitnya. Kemudian ini tentunya akan membawa gejala yang lain itu gatal, dan siklus ini jika kita tidak putuskan akan menjadi siklus gatal garuk yang selanjutnya nanti pasti akan mempengaruhi kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Untuk selanjutnya manifestasi klinis dan selanjutnya untuk terapi akan dilanjutkan oleh rekan saya Dr. Dian. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Ivana. Izin Dokter Linda ya, saya Ya. lanjutkan ke berikutnya. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ivana secara general ya bahwa pada anak itu dermatitis atopik khas sekali di mana letak keluhannya. Sesungguhnya atau dermatitis atopik sendiri itu terbagi menjadi tiga fase, yaitu fase pada bayi, pada anak, dan pada dewasa. Dan setiap fase klinis ini mempunyai ciri khas masing-masing, terutama pada letak lesinya, manifestasi klinisnya. Pada anak, jadi saya jelaskan sedikit ya, pada bayi ini sebenarnya subfase yang akut. Jadi kalau akut ini jelas sekali tampak masih merah, eh, kemudian muncul kayak papul, vesikel, erosi, bisa terjadi eksudasi juga karena garukan, kemudian ada krusta bila sudah mengering, dan lokasinya pada bayi ini seperti yang tampak pada gambar dan sudah dijelaskan sama Dokter Ivana juga tadi di arah pipi, kulit kepala, kemudian di daerah dahi, telinga, leher, dan badan. Sedangkan semakin bertambah usia, lesi yang lain juga bisa terkena seperti area-area ekstensor dan ekstremitas. Sedangkan pada anak-anak, fase pada anak-anak nanti biasanya pada usia 2 tahun sampai usia pubertas, itu lesinya mulai subakut, jadi lebih kering, plaknya eritematus, mulai plak, jadi yang tidak hanya sekedar makula ya, jadi sudah mulai penebalan, kemudian skuama, batasnya tidak tegas, ada eksudasi, kemudian krusta dan ekskoriasi. Lokasinya juga sama seperti yang ada di gambar ini, jadi ada distribusinya simetris, kanan dan kiri, daerah fleksural, pergelangan tangan, dan ini khas ya. Misalnya kita datang pasien curiga atopik, biasanya pada daerah-daerah lipatan di sini, fleksural, di belakang lutut, gitu ada keluhan. Nanti pada dewasa juga sama seperti di gambar ini, jadi lesinya karena kronis, jadi tampaknya sudah lebih eh, ada kehitaman ya, jadi tidak hanya eritematus, jadi lesinya kronis, kering, ada skuama dan likanifikasi. Sedangkan lesi lokasinya bisa di fleksural, di wajah bisa tapi jarang, leher, lengan atas, punggung, dan bagian dorsal tangan kaki, jari tangan dan jari kaki. Dan lanjut kita ke kriteria diagnostik. Jadi kapan kita menegakkan diagnostik dermatis atopik? Pada fase satu ini terbagi menjadi diagnosis di mana kita menegakkan diagnostik di fase pertama dan fase kedua dengan menggunakan kriteria Williams. Kriteria Williams ini adalah harus ada keluhan kulit gatal atau bila pada bayi ada laporan dari orang tua bahwa anak terlihat menggaruk atau menggosok kulit. Jadi kalau bayi itu kelihatan kan belum bisa ngomong ya, jadi kelihatan dia lagi menggaruk-garuk pipinya atau lehernya. Kemudian harus ditambah dengan tiga atau lebih dari kriteria di bawah ini. Misalnya, ada riwayat keterlibatan area lipatan pada siku, lipatan lutut, punggung kaki, sekitar leher, pipi pada anak yang kurang dari 10 tahun, dan riwayat asma atau rinitis alergi, riwayat atopi pada kerabat terdekat atau keluarga inti di anak pada orang kurang dari 4 tahun. Kemudian ada riwayat kulit kering dalam 1 tahun terakhir, karena riwayat pasien-pasien atopik ini selalu kulitnya sensitif dan kering ya. Nah, kemudian ada dermatitis pada daerah yang terlihat atau dermatitis pada pipi, dahi, ekstensor ekstremitas pada anak yang kurang dari 4 tahun. Dan ini gejalanya pada usia sebelum 2 tahun. Sedangkan pada fase ketiga atau ke rumah sakit rujukan, kita digunakan kriteria Hanifin Rajka, yaitu adanya kriteria mayor 3 dari 4 dan kriteria minor 3 dari 23. Mungkin sedikit review, mengulang lagi ya, apakah itu kriteria Hanifin Raska, kriteria Mayor terdiri dari satu pruritus, kemudian ada morfologi dan distribusi yang khas, yaitu likenifikasi, fleksural, atau itu pada dewasa, sedangkan pada anak-anak biasanya ada area wajah atau ekstensor yang terkena. Kemudian ada dermatitis kronik atau kronis berulang. Sedangkan yang keempat adalah riwayat atopi pada diri sendiri dan keluarga inti atau
keluarga sekitarnya, yaitu ada asma bronkial, rinitis alergi, dan dermatitis atopik. Sedangkan kriteria minor ini ada 23, ada serosis, iktiosis, reaksi tipe cepat pada uji kulit, kemudian peningkatan IgE serum, kemudian ada awitan pada usia dini, kecenderungan infeksi kulit, terutama yang disebabkan oleh Streptococcus aureus dan herpes simplex. Kemudian ada kecenderungan mengalami dermatitis non-spesifik pada tangan dan kaki, ada dermatitis pada puting susu, ada kelitis, ada konjungtivitis berulang, ada lipatan dini Morgan pada daerah infraorbital keratokonusur, pada daerah eh, infraorbital, kemudian ada katarak subscapular, ada area gelap di infraorbita, wajah pucat atau eritem, Vitres alba ini yang bercak-bercak putih biasanya pada anak-anak di pipi ya. Kemudian lipatan pada leher sisi anterior, gatal bila berkeringat, ada intoleransi terhadap wool dan pelarut lemak, kemudian ada intoleransi makanan dan perjalanan penyakitnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan emosi. Kemudian berikutnya, nah, bagaimana untuk penata laksanaan dermatitis atopik? Sebenarnya kita yang perlu ditekankan adalah 5 pilar ini, yaitu yang pertama edukasi. Bagaimana kita harus secara kuat memberi edukasi pada keluarga ya, Eh, keluarga bahwa ini akan berulang, kemudian kita harus memberi pengertian, perawatannya juga harus dengan perawatan dengan baik. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi dan menghindari faktor pencetus. Setelah kita menghindari faktor pencetus ini, kita juga harus memodifikasi gaya hidup. Jadi misalnya kalau misalnya kita eh, punya sofa atau peliharaan, perawatannya harus baik. Yaitu kalau misalnya sofa kita harus rutin membersihkan, kemudian perawatan pada eh, hewan peliharaan, misalnya kalau misalnya anaknya alergi dengan bulu-bulu dari hewan peliharaan, maka harus dihindari dahulu, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki, mempertahankan, memulihkan fungsi sawar kulit dengan pelembab. Ini harus benar-benar kita tekankan juga. Jadi perawatan dengan pelembab ini ada atau tidak ada keluhan harus tetap diberikan. Ini baik sebagai maintenance juga sebagai perawatan pada saat kulit ini sedang flare. Kemudian yang keempat yaitu menghilangkan inflamasi pada kulit. Bila memang sudah terjadi inflamasi pada kulit, maka dibutuhkan terapi, baik itu terapi dari topikal atau sistemik. Bila lebih lanjut juga ada yaitu terapi-terapi adjuvan. Nah, yang kemudian yang kelima yaitu mengendalikan dan mengeliminasi siklus gatal garuk yang tadi juga sudah dibahas oleh Dokter Ivana. Jadi supaya tidak ada gatal garuk ini, kita kembali lagi ke edukasi, jangan sampai terjadi adanya flare yang kemudian dibiarkan sehingga anak itu menggaruk digaruk lagi sehingga makin lama muncul terus-terus akhirnya kulitnya menjadi lignifikasi itu tadi. Sementara itu dokter mungkin kita bisa mulai diskusi. Monggo Dokter Linda saya Ya. kembalikan. Terima kasih Dokter Ivana dan juga Dokter Dian untuk pengantarnya ya Dok ya. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan tentang definisi, kemudian juga patofisiologi, lalu klasifikasinya, kriteria diagnostik ya Dok ya. Lalu juga tata laksana. Dalam hal ini ada 5 pilar ya. Baik, mungkin untuk sementara ini masih belum ada pertanyaan Dok dari para peserta. Mungkin saya persilahkan kepada para peserta bisa bertanya melalui kolom Q&A. Mumpung ini ada para ahlinya, Dr. SPDVE yang akan membantu menjawab pertanyaan atau pikiran sejawat sekalian yang ada di Vaskes 1 terutama ya dok ya, Vaskes primer. Dokter Ivana dan Dokter Dian, sebenarnya kalau selama ini saya melihat ya dok, untuk kasus-kasus dermatitis atopik pada anak ini kan sebetulnya memang cukup banyak ya dok ya kasusnya. Dan seringkali memang kesulitannya di fase 1 itu mungkin yang pertama adalah proses diagnostiknya ya dok ya. Kadang itu karena mungkin tata laksananya belum bisa secara komprehensif, maka itu akhirnya sering juga berulang begitu ya dok ya kasus dermatitis atopiknya dan juga mungkin keterbatasan dari terapi yang ada di vaskes primer itu juga menyebabkan
eh, apa namanya tata laksana atau manajemen yang bisa diberikan pada pasien atopi itu juga terbatas sehingga mungkin ini yang menyebabkan kondisi dermatitis atopik pada anak itu seringkali berulang. Nah, yang ingin saya tanyakan, Dok, mungkin untuk diskusi kita bersama. Jadi mungkin untuk terutama pada bayi ya dok ya, bayi apa balita, untuk kriteria apa namanya diagnosis dermatitis atopis sendiri itu selain mungkin tanda-tanda gejala yang khas, apakah mungkin apa ya istilahnya seringkali itu dikaitkan dengan kondisi alergi, alergi makanan atau alergi susu, susu ya dok ya terutama ya. Nah ini seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan apakah memang kasus dermatitis atopik pada bayi atau balita itu selalu terkait dengan alergi makanan atau food allergy atau alergi susu begitu dok. Ya. Mungkin dari dokter Ivana Ya, atau dokter Dian yang mau dokter, menjawab. ya, Ya, saya izin menjawab dulu dok. Mungkin nanti dokter Dian ya, bisa menambahkan. ya, Jadi, silakan dokter Ivana. ya, baik, terima kasih dokter. Jadi betul dok. Jadi kalau di praktek sehari-hari seringkali pasien atau bahkan keluarganya itu sering menanyakan kaitannya dengan makanan ya dok. Jadi apakah Ya betul. ini adalah pencetus dari gatal-gatalnya gitu ya. Jadi ini bukan pasien atopik saja sebenarnya. Kalau di Indonesia tuh semua penyakit kulit biasanya dihubungkan dengan makanan ya Dengan dok. Apa alergi, ya herbal apa gitu. betul. Nah, Heeh. eh, dari data penelitian yang ada sebenarnya dermatitis atopik sendiri tadi mekanisme terjadinya tadi sudah jelas ya yaitu adanya gangguan dari barrier kulit. Tetapi apakah makanan bisa berpengaruh? Jawabannya iya memang bisa, tapi tidak semua. Jadi kalau menurut penelitian sih jumlahnya kurang lebih paling tidak 30 sampai 50%. Jadi memang bisa dari makanan, tetapi tidak melulu gara-gara makanan ya. Faktanya adalah peneliti saintis sudah menyatakan bahwa nantinya orang-orang dengan dermatitis atopik ini malahan nanti di kemudian hari bisa menderita alergi makanan. Jadi jangan dibalik, bukan karena melulu karena makanan, Hmm. tetapi memang orang-orang dengan dermatitis atopik di kemudian hari bisa terjadi alergi makanan atau food allergy. Ya, jadi ada sebutan itu atopic march, yaitu suatu perkembangan Ya penyakit betul. alergi pada seorang individu. Jadi misalnya saat ini dermatitis atopik, tapi nanti di kemudian hari dia bisa food allergy, kemudian rinitis alergi dan asma bronkioli dan selanjutnya. Kembali ke faktor makanan tadi, karena pencetus makanan ini belum tentu 100% ya, jadi mungkin bisa 30%, tapi kita memang bisa mempertimbangkan apakah itu eh, pengaruh dari makanan kalau ada tanda-tanda tertentu, dok. Jadi Hmm. Nah itu apa dok tidak semua harus tanda-tandanya? dicurigai karena makanan. Iya. Tanda apa yang perlu kita curigai? Ya, tanda yang pertama mungkin kalau pasien itu adalah pasien dermatitis atopik dengan derajat keparahan sedang atau berat yang sudah menerima terapi topikal maupun terapi sistemik mungkin ya, tetapi pengobatan ini tidak membawa hasil yang optimal. Jadi sudah dilakukan pengobatan sampai maksimal tapi belum ada perbaikan. Itu bisa dipertimbangkan. Yang kedua, mungkin juga pada pasien-pasien dengan dermatitis atopik yang ternyata selain ada lesi atopiknya juga mengalami respon alergi cepat setelah adanya konsumsi makanan tertentu. Nah, respon alergi cepat ini yang dimaksud adalah tanda-tanda seperti urtikaria, kemudian flushing, erytem atau kemerahan gitu ya, atau bahkan mungkin sampai tanda-tanda seperti angioidem atau tanda anafilaksis. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, respon alergi cepatnya itu biasanya kurang lebih 2 jam dari adanya pajanan makanan tertentu yang kita curigai. Pada pasien-pasien seperti ini mungkin bisa kita pertimbangkan bahwa makanan bisa sebagai salah satu faktor pencetus dari dermatitis atopiknya, walaupun kita tidak bisa serta-merta langsung memutuskan untuk mengeliminasi bahan makanan tertentu ya dok, karena eliminasi bahan makanan tertentu dalam suatu pola diet anak-anak atau bayi misalnya kita curiga susu bayi gitu ya, terus kita eliminasi langsung, ini perlu hati-hati sekali karena kita harus mengingat bahwa mereka adalah dalam masa pertumbuhan sehingga nantinya resiko terjadinya gangguan pertumbuhan juga tentu harus dipertimbangkan. Apalagi juga ada penelitian-penelitian yang mengatakan kalau kita mengeliminasi suatu bahan makanan tertentu, ini nantinya malah akan beresiko untuk
menimbulkan food allergy di kemudian hari. Ya, jadi harus hati-hati sekali. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemeriksaan tes alergi dokter yang bisa dikerjakan pada pasien-pasien yang curiga karena makanan gitu ya. Sambil tetap ada golden standardnya yaitu food challenge ya dok. Jadi mungkin pertama kita recall dulu, kita ingat-ingat dulu makanan apa yang mungkin diduga mencetuskan ya. Food recall ini mengingat-ingat sambil mendokumentasi makanan-makanan tersebut kurang lebih dari 2 hari ya, 48 jam setelah ada pajanan tertentu itu. Kemudian mencatat dengan baik apakah respon yang timbul itu konsisten. Karena kan kadang itu keluarga pasien, oh ya gatel, tapi kan sebelumnya juga gatel gitu ya. Jadi Ya, mungkin hasilnya konsisten. Kemudian setelah misalnya kita curiga satu bahan, mungkin kita bisa mengeliminasi selama kurang lebih 3-4 minggu. Kemudian kalau kondisinya membaik, kita bisa lakukan tes provokasi, diberikan makanan itu lagi untuk konfirmasi apakah betul memang makanan itu sebagai pencetus. Demikian dok, mungkin ada tambahan dari dokter Dian. ya silahkan Dokter Dian, barangkali ada tambahan dok. Sudah lengkap sekali ya, Dok. Sudah lengkap. Ya, Mungkin biasanya gini dok, kalau dipraktekkan pasien datang gitu, apakah saya alergi makanan ya dok gitu. Kemudian tapi tidak semerta-merta kemudian saya bilang mungkin ya gitu. Tapi saya mengedukasi pasien mungkin bisa dicoba untuk tidak pantang makanan, tapi sambil diobservasi. Jadi misalnya kan kebanyakan makanan yang bisa dicurigai untuk alergi itu ada ayam, telur, telur. Ya. itu biasanya saya minta pasien untuk bisa diobservasi misalnya setelah nanti tidak ada keluhan, keluhan sudah mulai membaik, 1 minggu ini boleh dicoba untuk makan ayam dulu. Eh, kemudian nanti berikutnya bisa dicoba misalnya tidak ada keluhan, bisa coba yang lainnya misalnya dengan telur, kemudian nanti kalau misalnya memang tidak ada keluhan lagi bisa coba dengan seafood. Saya juga selalu mengatakan kepada pasien, bukan berarti kalau misalnya bahan utamanya ini tidak mencetuskan alergi, tapi kadang-kadang bahan penyertanya juga bisa menyebabkan alergi. Jadi misalnya makan ayam mentega tidak alergi, kemudian makan ayam telur asin gitu, jadi muncul keluhan gitu ya, itu juga Ya. observasi. Gitu saja dok tambahan. Hmm. Ya, terima kasih Dokter Ivana, Dokter Dian. Jadi mungkin memang ini ya dok ya, tidak selalu ya dok ya terkait dengan makanan, tetapi memang pada beberapa kasus ya 30-50% itu bisa terkait dengan alergi makanan dan justru mungkin dari apa atopinya itu justru bisa mencetuskan alergi makanan ya dok ya pada perjalanan sepanjang kehidupan dari pasien begitu ya. Nah, cuman ini dok, kadang-kadang kan kalau pada bayi yang belum mulai makan ya dok ya, maksudnya masih masih full ASI. Nah, itu kan biasanya ibunya tuh yang maksudnya yang harus. Nah, ini ibunya tuh kan kadang harus pantang makan atau seperti apa. Nah, itu bagaimana dok untuk ibunya itu apakah tata laksananya juga sama nih seperti yang tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh dokter Ivana terkait eliminasi diet ini kan kita juga perlu perlu hati-hati ya. Nah, tapi ini kalau pada ibunya, pada bayi yang mungkin masih belum empati itu bagaimana, Dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, jadi Dokter Linda, jadi sama menurut saya memang kalau untuk memang belum ada MPASI sama sekali, mungkin dari ibunya yang perlu untuk tarak Ya, makanan ya istilahnya ya. Jadi tidak makanan ya, tertentu. Jadi dicoba, tapi saya setuju dengan Dokter Dian. Jadi mungkin mencobanya itu satu jenis makanan dulu. Jadi untuk supaya tidak rancu ya. Jadi ya. misalnya ini mencoba ayam gitu ya. Jadi mungkin ayam dulu dicoba. Misalnya dieliminasi selama 3-4 minggu. Kemudian nanti dilihat lagi. Kalau misal ternyata sudah ada perbaikan, baru nanti kita coba lagi makan ayam. Apakah ada reaksi yang sama yang sebelumnya dirasakan? Jadi mungkin dicoba satu-satu supaya tidak rancu, dok. Jadi prosesnya sama sih. Jadi mungkin diingat-ingat bahan makanan apa yang dicurigai, kemudian kita eliminasi dulu, dicoba 3-4 minggu. Lalu jika proses itu sudah dilewati, nanti dicoba lagi makanan itu, dilihat untuk konfirmasi apakah betul bahan makanan itu yang mencetuskan, gitu, dok. Ya. Baik, jadi mungkin mekanismenya hampir sama ya dok ya. Kalau pada apa, apa pada bayi ya. Jadi nanti untuk pada ibunya ini harus ya mungkin tadi ya untuk secara bertahap dilakukan food recall, kemudian juga provokasi untuk konfirmasi begitu ya dok ya.
Baik, mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dokter Ivana dan Dokter Dian. Izin saya bacakan ya, Dok ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini dari Anonimus. Bagaimana edukasi pasien untuk membedakan alergi dan atopik gitu. Nah, ini gimana? Mungkin dari Dokter Dian bisa membantu menjawab. Edukasinya bagaimana, Dok, kita menjelaskan bahwa atopik dan alergi ini. Nah, ini Iya, nih gimana nih? Ya, silahkan, Dok. ini saya mencoba menjawab ya dok. Jadi kalau tadi kita ngomongin atopik pada bayi, itu distribusinya khas. Kemudian kita ada kriteria tadi ya dari keluarga, Mm-mm. apakah dari riwayat atopik atau tidak, rinitis alergi. Dan kita lihat manifestasinya muncul di mana saja. Sedangkan kalau alergi, entah itu alergi dermatitis kontak atau dermatitis alergi, tentu saja ada riwayat kontak sebelumnya. Misalnya seperti itu dok. Mungkin ada tambahan lagi dok, dokter Ivana. Mungkin ada Oh ya, tambahan, Dokter Ivana? Iya. kalau alergi ini kan luas ya sebenarnya ya. Tapi mungkin yang dimaksud oleh penanya mungkin juga tadi itu ya. Biasanya pasien menghubungkannya dengan makanan ya. Jadi Mm-mm. mungkin bisa ditambahkan. Jadi kondisi alergi ini kan banyak. Jadi suatu kondisi yang bisa penyakitnya ini ada di beberapa organ gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan ke pasiennya. Misalnya kalau kena organ di saluran napas atas, biasanya pasiennya sering bersin-bersin dan sebagainya. Dan kondisi alergi ini memang menurun gitu. Jadi bisa diturunkan dari orang tua. Jadi kalau atopik memang lebih khusus untuk di bagian kulit. Jadi secara gampang mungkin kita bisa menjelaskan kalau pasiennya ini kulitnya sensitif dengan gambaran kulit yang lebih kering, kemudian kemerahan dan yang seperti yang dijelaskan oleh dokter Dian tadi ya. Kurang lebihnya itu dokter yang mungkin mau saya tambahkan dok. Jadi mungkin kalau alergi memang mungkin lebih ini ya dok ya, lebih luas ya. Bisa Hmm. alergi terhadap obat, makanan gitu ya dok ya. Jadi mungkin sedangkan atopik ini kan sebetulnya kalau untuk dermatitis atopik sendiri itu memang keradangan kronis ya pada kulit yang itu memang ditandai dengan adanya riwayat atopi ya. Jadi mungkin nanti juga perlu bedakan juga dengan adanya riwayat atopi atau bakat alergi ya. Sebenarnya kan mungkin kalau riwayat atopi itu kan susceptibility secara genetik ya, Dokter Dian ataupun Dokter Ivana mungkin salah satu yang mungkin perlu kita apa namanya bedakan juga ya dok ya. Jadi mungkin riwayat atopi, kemudian dermatitis atopi dan juga alergi. Ya, jadi memang cukup cukup apa namanya istilah-istilah ini mungkin di masyarakat awam tuh kadang agak rancu begitu ya dok ya. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan Dokter Ivana dan Dokter Dian tadi mungkin kita bisa sedikit meluruskan gitu seperti apa masing-masing dari terminologi tersebut begitu ya dok ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Yuliati Iskak. Izin bertanya, dok, kondisi seperti apa yang perlu diberi antibiotik selain terapi tata laksana atopik? Ya, oke. Silahkan Dokter Ivana mungkin bisa menjawab, dok, terkait pemberian antibiotik. Oke. Jadi untuk antibiotik memang kadang-kadang kita bisa memberikan antibiotik, terutama antibiotik topikal ya pada pasien-pasien yang tentunya dalam perjalanan penyakitnya karena lesi atopiknya ini mengalami infeksi sekunder, dok. Jadi seringkali kan Betul. pasien itu ya datang ke kita dalam kondisi tidak hanya merah-merah gatal. Jarang dok kalau di Indonesia itu ya. Mereka sudah coba-coba, coba-coba Iya. dengan banyak hal, kemudian sudah kulitnya agak dedel-duel gitu ya istilah saya. Jadi baru akhirnya datang ke kita. Nah, dalam kondisi seperti itu, jadi ada infeksi sekunder, mungkin kita bisa mempertimbangkan pemberian antibiotik baik secara topikal maupun nantinya kalau memang perlu karena luas dan sebagainya, mungkin bisa ditambahkan antibiotik oral, dok, dilihat dari klinisnya ya. Jadi kalau misalnya lesinya itu misalnya erosinya begitu luas, kemudian sampai seringkali kan karena digaruk dan sebagainya ini sampai pasien itu merasa keluar nanah ini dok gitu ya. Kemudian ada Iya. di, di daerah tertentu itu mungkin bisa kita pertimbangkan untuk pemberian antibiotik topikal dok. Nah itu ada beberapa pemilihan kita bisa pakai mungkin di fase ke 1 itu mungkin ada gentamisin, kemudian ada juga misalnya dengan mupirocin ya, kemudian juga dengan asam fusidat. Jadi bisa ada beberapa pilihan treatment antibiotik topikal, dok. Begitu, dokter.
Nah, itu untuk antibiotika itu, Dok, kan seperti kita tahu biasa salah satu kriteria minor ya, Dok ya, bahwa pada pasien atopik itu akan mudah mengalami suatu infeksi, yaitu yang disebabkan oleh Staphylococcus ya, Dok ya. Nah, Hmm. ini nih jadi kan memang sesuatu hal yang akan sering terjadi begitu ya, Dok ya. Nah, itu apakah tidak apa-apa maksudnya untuk pemberian antibiotika dan kapan kita memberikan yang topikal, kapan sistemik begitu, Dok? Mungkin dari Dokter Dian mungkin bisa menambahkan, Dok. Iya, Oke, Dokter Linda, saya coba menambahkan. Tadi sebenarnya Dokter Ivana sudah jelas. Untuk topikal mungkin kita perlu pertimbangan bila lesi yang didapatkan hanya sedikit, misalnya lokal aja pada area salah satu di area terbatas gitu ya, Dok ya, lesi terbatas. lukanya nggak terlalu berat. Misalnya kita hanya lihat erosi, eksudasi atau pupul pustul yang hanya minimal saja. Kemudian kita boleh pertimbangkan pemberian yang sistemik bila ada keluhan sistemik juga seperti pasiennya dengan demam, seperti itu dan lesinya lebih luas. Kemudian eksudasi, ya, itu juga perlu kita pertimbangkan untuk pemberian sistemik. Atau bila misalnya dengan topikal Jadi juga memang tidak membaik dan gejala makin memberat, kita perlu pertimbangkan untuk pemberian sistemik juga. ya. Jadi mungkin tergantung dari luas lesi dan derajat keparahannya ya, Dok ya, untuk terapi sistemik ataupun topikal. Jadi itu nanti mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan yang lebih teliti supaya kita bisa menentukan untuk kapan diberikan terapi antibiotik topikal, kapan diberikan terapi sistemik ya, Dok. Jadi sebetulnya memang tidak apa-apa ya, Dok ya. Jadi seperti itu mungkin memang pada atopi itu seringkali disertai dengan infeksi sekunder. Ya. Baik, terima kasih Dokter Ivana, Dokter Dian. Berikutnya saya ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Pertanyaan dari Dokter Rima Dwi Yanantika. Nah, ini pelembab apakah yang bisa disarankan untuk diberikan pada pasien di fase satu? Mungkin yang harganya terjangkau, dokter, mengingat tidak dapat dari BPJS dan sesuai dengan kemampuan ekonomi pasien, apalagi penggunaannya juga sebagai maintenance. Terima kasih. Ya, ya ini mungkin salah satu kendala ya, Dok. Pelembab itu memang biasanya adanya di vaskes 2 ya, maksudnya vaskes lanjut ya, Dok. Di vaskes satu tuh seringkali memang tidak tersedia, sehingga mungkin kalau memang pasien itu membutuhkan, itu ya terpaksa memang harus membeli sendiri. Nah, ini mungkin apa nih, Dok, yang mungkin bisa disarankan. Terima kasih. Silakan Dokter Ivana. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya karena aplikatif. Saya sendiri di rumah sakit tempat saya praktek Mitra Keluarga Kenjeran, sebenarnya pelembab-pelembab ini walaupun pasiennya itu asuransi misalnya ya bayarnya juga cukup mahal gitu ya. Itu Ya, juga pelembab betul. juga tidak di cover sayangnya ya. Karena dianggap sebagai skincare. Jadi memang mungkin Ya. disampaikan ke pasien bahwa perawatan kulit sehari-hari ini penting banget untuk pasien-pasien dengan dermatitis atopik. Nah, kalau kita ngomong perawatan kulit itu yang dasar kan kalau bayi dan anak-anak itu yang mandi dan menggunakan pelembab. Sayangnya pelembab ini tidak masuk dalam formularium BPJS. Jadi mungkin itu edukasi yang penting dulu ya. Jadi nantinya mungkin harus membeli sendiri itu yang perlu disampaikan dulu ke pasien. Nah, mengenai pemilihan apa yang bisa dipakai dengan harga yang cukup terjangkau, saya rasa begini, pelembab ini kan sifatnya kalau secara konvensional kita bagi jadi tiga ya. Jadi ada yang sifatnya oklusif, kemudian ada yang humektan, ada yang emollient. Jadi tiga-tiganya ini memberi kelembapan kulit dengan cara yang berbeda. Nah, kalau oklusif itu murah sebenarnya ya, saya rasa petrolatum itu ya. Petrolatum itu cukup murah, cuma mungkin tidak dalam semua kondisi bisa diberikan pelembab yang oklusif. Kemudian kalau humektan itu dengan cara dia menarik air dari atmosfer atau dari bawah stratum corneum ini mungkin di pasaran lebih gampang didapatkan ya. Contohnya adalah urea. Ini saya nggak tahu boleh menyebut merek nggak ya dok ya. Jadi ada satu merek yang saya rasa cukup harganya cukup lumayan terjangkau, saya rasa tidak terlalu mahal, cuma lagi-lagi karena penggunaannya harus terus-terusan ya. Paling tidak pasien itu harus eh, spend uang kurang lebih 40 ribuan lah ya, itu untuk pelembabnya. Jadi itu tapi dipakai tiap hari. Ada ya yang bahan dasarnya itu urea. Itu bisa dibeli di toko-toko di apotek ya. Jadi itu. Atau mungkin penggunaan pelembab yang lain itu yang sifatnya emollient juga mungkin yang bahannya ceramide tapi mungkin yang perlu ditekankan ke pasien adalah
pelembab-pelembab ini cari yang tidak berbau dan tidak mengandung pewangi, tidak mengandung pewarna. Jadi syarat-syarat pelembab ini yang perlu dikasih tahu ke pasien ya supaya mereka bisa paham kalau ternyata pelembab-pelembab yang ada di pasaran tuh misalnya contoh nih merek A gitu ya. Dia ada wangi, ada kemudian ada mengandung misalnya bahan untuk membantu mencerahkan dan sebagainya. Ini jelas tidak bisa dipakai untuk pasien-pasien dengan kulit atopik. Begitu, dokter. Ya, ya. Terima kasih Dokter Ivana. Mohon maaf tadi saya sempat terlempar. Coba terlempar keluar. Iya, jadi memang sebetulnya pilihan pelembab itu cukup banyak ya dok ya. Cuman memang mungkin dari segi harga juga bervariasi gitu ya. Cuman mungkin yang perlu ditekankan juga mahal bukan berarti paling baik gitu ya dok ya. Jadi memang kalau kalau boleh saya menambahkan dari beberapa studi apa seperti systematic review begitu ya dok. Nah itu memang ternyata perbandingan antara pelembab yang mengandung urea dengan ya misalkan dengan sedilceramide atau ceramide ya itu tidak apa tidak berbeda bermakna ya dok dalam arti bahwa keduanya itu sama-sama efektif untuk Baik banget. dipakai ya digunakan sebagai pelembab dan memang eh, cost analisis ya apa cost analisis ini yang mungkin perlu dipertimbangkan gitu untuk kondisi apa pasien dan juga ini kalau misalkan pada kondisi akut ataukah ini untuk maintenance begitu. Nah, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan juga dalam pemilihan jenis pelembab yang perlu kita pakai begitu ya, Dok ya. Jadi Dokter Dian mungkin mau menambahkan, Dok? Ya, sebenarnya tadi sudah cukup lengkap ya, seperti biasa Dokter Ivana jelaskan sangat lengkap. Saya cuma nambahin aja selain kandungan yang terkandung dalam pelembab itu, jenis-jenisnya ada konsistensi yang perlu kita berganti keluhannya ada lotion untuk kasus-kasus lotion ini karena selain kita butuh pada pasien atopik adalah yang mengikat eh, ini ya kepadat air. Jadi kalau kita memilih sebaiknya memilih yang ointment atau yang krim. Bila ointment itu tidak dirasakan nyaman oleh pasien, karena terasa sangat lengket misalnya, maka kita bisa menggunakan yang krim. Dan mungkin saya tambahkan lagi dok, mungkin kalau pasien-pasien itu susah untuk mencari pelembab, kalau untuk maintenance saya selalu sarankan cari yang paling mudah didapatkan. Misalnya paling mudah mendapatkan pelembab itu di supermarket, monggo. Yang penting bisa secara rutin menggunakan pelembab paling tidak setelah mandi. Jadi setelah mandi 1-2 menit setelah dikeringkan badannya itu selalu rutin diberikan. Bila memang kering sekali kulitnya bisa diulangi lagi setiap sebelum tidur misalnya gitu. Jadi bisa 3 kali sehari. Jadi minimal diberikan 2 kali sehari. Bisa diulangi setiap terasa kering atau nanti malam sebelum tidur dioleskan kembali seperti itu sih dok. Iya dok, memang idealnya kalau pelembab itu sesering mungkin ya dok ya. Cuman kan memang karena terkendala apa namanya efektivitasnya ya, maksudnya dalam arti kalau kalau sering-sering itu cepat habis gitu. Jadi kadang-kadang, tapi paling tidak itu minimal memang sehari 2 kali pagi sore setelah mandi ya dok, sesegera mungkin setelah mandi dan mungkin juga bisa sebelum tidur ya dok. Itu juga sangat disarankan untuk lebih efektif apa lagi untuk penggunaan pelembab ini. Baik, terima kasih Dokter Dian dan Dokter Ivana. Kemudian menginjak ke pertanyaan berikutnya dok dari Anonymous, apakah boleh pasien atopik dermatitis ini diberikan obat steroid dan antihistamin serta antibiotika oral kalau menderita infeksi selain krim? Ya. Jadi mungkin ini maksudnya obat steroid sistemik ya dok ya dan antihistamin. Nah ini juga. Ya silahkan mungkin dari Dokter Dian mungkin ingin menjawab dok silahkan. Terima kasih dokter pertanyaannya. Apakah atopik dermatitis boleh diberikan steroid bila ada infeksi? Jawabannya ada boleh karena kita lihat dulu derajat keparahannya ya dok ya. Misalnya dermatitis Hmm. atopik ini berat sekali, maka dan disertai dengan infeksi, maka dibutuhkan eh,
steroid, misalnya seperti itu, steroid yang sistemik nih. Tapi kalau misalnya Iya. dia hanya lokal aja, terbatas lokasinya, topikalnya tetap akan diberikan kombinasi antara steroid dengan antibiotik bila memang Topikal. ada keradangan karena infeksi bakteri, Hmm. begitu dok. Mm-mm. Nah, itu mungkin perlu digarisbawahi juga ya, Dok, untuk penggunaan steroid sistemik ini mungkin juga perlu kita monitor secara ketat ya, Dok ya, supaya mungkin penggunaannya itu tidak sampai ke jangka panjang yang memang itu juga akan memberikan efek samping yang kurang baik juga gitu untuk pasien ya. Jadi mungkin tadi yang disampaikan oleh Dokter Ivana untuk 5 pilar tadi ya, Dokter Ivana dan Dokter Dian itu sebetulnya kan hal-hal ataupun tata laksana yang Untuk kita, potensi steroidnya juga kita iya, dengan ini ya supaya, dok, iya ininya ya dok betul, ya. supaya nanti steroidnya juga tidak perlu sampai lama begitu ya dok ya, dan mungkin sehingga mungkin memang secara komprehensif itu perlu Iya. kita lakukan secara menyeluruh begitu ya, terapinya tidak hanya di satu sisi saja begitu ya dok. Baik, terima kasih Dokter Dian. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Dokter Febriadi Mahendra. Izin bertanya, Dok, pada beberapa kasus yang saya temui, orang tua melakukan pemeriksaan tes alergi sendiri, bahkan yang 96 panel. Oh, ini mungkin anu ya, Dok ya, pemeriksaan apa IgE spesifik atau ini ya, mungkin tes darah ya, tanpa pengantar dari dokter spesialis. Tetapi hasil tes tidak seperti yang diharapkan di mana makanan atau zat yang menjadi trigger reaksi kulitnya malah negatif. Mohon pencerahan misnya di mana sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pasien dengan dokter. Ya, ini memang kebanyakan tuh pasien kadang-kadang berinisiatif ya dok untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Ya, saya juga pernah menemui juga gitu ya, padahal itu harganya juga cukup mahal ya dok untuk pemeriksaan darah begitu. Dan itu untuk cukup banyak panel alergen begitu. Silakan Dokter Ivana mungkin bisa menjawab, Dok. Ya. Ya, terima kasih Dokter Febriadi. Pertanyaannya sangat menarik, walaupun agak susah ya dok ternyata. Jadi gini Ya, dok, ini memang ini yang kita temui ya sebenarnya ya sehari-hari ya. Jadi betul. banyak sekali pasien datang kemudian tes-tes sendiri, tapi hasilnya kan ternyata tidak konsisten. Dan memang ini yang kita takutkan dari pemeriksaan IgE serum atau maupun skin prick test sendiri ya. Tadi menyambung dari penjelasan saya mengenai alergi makanan. Untuk pasien-pasien seperti ini kan mungkin kalau kita curiga makanan kan langkah selanjutnya bisa dilakukan tes alergi. Nah, tes alerginya adalah skin prick test atau bisa dilakukan pemeriksaan darah IgE serum spesifik terhadap alergen makanan atau hirup itu. Nah, masalahnya pemeriksaan ini pun nanti hasilnya itu biasanya seringkali hasilnya itu positif palsu atau bahkan negatif palsu, Dok. Jadi tidak berkorelasi dengan secara klinis. Jadi kadang itu dia negatif padahal curiganya itu gitu ya. Karena seringkali ya, ini pun positif itu sebenarnya bukan artinya pasiennya alergi terhadap bahan itu, belum tentu. Bisa jadi itu hanya sensitisasi. Jadi memang untuk kita mungkin perlu menjelaskan ke pasien bahwa sebenarnya yang perlu diamati, golden standarnya tetap adalah food challenge tadi ya. Untuk food allergi itu tetap food challenge atau tes provokasi dari makanan. Kemudian tes-tes seperti ini bukan sebagai patokan apakah pasien itu alergi atau bukan. Jadi tetap harus konsultasi, kemudian apakah ada indikasi untuk melakukan tes seperti ini. Begitu dok, mungkin yang bisa saya tambahkan. ya. Biasanya sih memang hasil tes itu akan kita relevansikan juga ya, Dok, dengan Oh, dengan klinis. riwayatnya. Iya, jadi dengan riwayat yang dari pasiennya, jadi kita korelasikan karena apakah memang sesuai begitu dengan riwayat klinisnya ya. Jadi kalau memang mungkin tidak sesuai, memang itu mungkin perlu menjadi catatan ya, Dok ya, bahwa belum tentu itu memang merupakan suatu Alergi. alergi terhadap bahan tersebut atau makanan tersebut. Jadi dan memang sebaiknya untuk melakukan tes itu ya atas indikasi ataupun atas advice dari dokter ya dok. Jadi tidak diperiksa secara membabi buta, secara ini sendiri itu dilakukan
kan pemeriksaan sendiri yang terus nanti kalau hasilnya zong gitu ya bingung udah ya terus waduh ini kok ternyata negatif semua atau mungkin kok ternyata banyak gitu ya ini jadi nanti mungkin akan menimbulkan kebingungan ya jadi mungkin memang kepada pasien mungkin kita perlu edukasi ya dok ya pastinya untuk lebih apa namanya tidak tidak sembarangan melakukan tes jadi mungkin juga perlu di ini kan diadviskan oleh dokter. Nah tapi menyambung tentang tes alergi ini dok untuk pasien-pasien yang masih bayi, balita gitu ya, kira-kira kapan nih dok bisa dilakukan tes alergi? Paling tidak mungkin untuk prick test begitu dok. Iya, mungkin dari Kalau untuk dokter, pretest itu iya, kita perlu mana? Dian. Nggak apa-apa Silakan dokter dokter, Ivana. dokter Dian. Nggak, dokter Ivana. Kalau Iya, silahkan. oh enggak. Iya. Eh, jadi break test itu mungkin para rekan sejawat sekalian juga perlu tahu mungkin ada syaratnya ya. Jadi skin prick test ini mungkin kurang nyaman kalau dikerjakan pada anak-anak atau bayi dan kita perlu tahu bahwa pemeriksaan ini tidak bisa dikerjakan kalau pasiennya sedang dalam lesi kulit yang cukup luas gitu. Betul. Ya, atau dalam pengaruh obat-obatan misalnya antihistamin atau mungkin anti radang yang dimasukkan atau steroid itu mungkin jadi dalam kondisi flare itu malah tidak bisa dikerjakan. Paling tidak mungkin bebas dari kondisi penyakit kulit yang lagi sedang dialami dan tidak dalam pengaruh obat-obatan itu mungkin sekitar 2 mingguan. Jadi itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan, dok. Kalau memang pada anak-anak, memang skin prick test ini memang cukup ekonomis harganya, cuma kan kurang nyaman. Sehingga mungkin memang kalau pasiennya memang mau mengerjakan dan ada indikasi, mungkin sebaiknya memang dengan pemeriksaan itu ya, IgE serum spesifik. Nah, tapi untuk menambahkan pada Dokter Febri, mungkin yang mau saya tambahkan tadi begini dok. Jadi kan seringkali pasien itu langsung curiganya ke makanan. Nah, mungkin Dokter Febri bisa di vaskes atau di pelayanannya itu edukasi ke pasiennya ya bahwa sebenarnya faktor makanan ini mungkin jangan ditaruh sebagai faktor utama. Coba diperhatikan dulu karena menurut etiopatogenesisnya sebenarnya kan karena ada barrier kulit yang terganggu dan sebagainya. Jadi mungkin PR-nya untuk perawatan kulit sehari-harinya dulu yang dikejar. Jangan bingung sama makanannya dulu. Jadi maksud saya itu jangan mengkambing hitamkan makanan Ya, dulu karena ini bisa dipikirkan sebagai faktor, tapi tidak melulu karena itu. Karena kalau misalnya memang bukan karena itu tadi, kalau tidak ada indikasinya ya dok, jadi bukan, misalnya pasiennya memang belum berobat dengan maksimal, kemudian langsung tes, ya ini tidak bisa dikorelasikan, karena kan belum tentu kalau misalnya dia sudah berobat dengan baik, kemudian melakukan perawatan kulit dengan optimal, dengan baik, mungkin kondisi ini juga tidak sampai seperti itu. Jadi mungkin pasien harus dikasih tahu dulu bahwa sebenarnya kondisi dermatitis atopik ini terkait dengan barrier kulit dulu. Jadi ini dibenerin dulu, baru kita pikirkan kalau sampai tidak sudah maksimal tapi hasilnya itu ternyata tidak baik, baru mungkin bisa dipikirkan. Apalagi kalau ada respon-respon yang respon cepat tadi ya, respon alergi yang tipenya cepat. Jadi ya, misalnya ada urtik juga. Nah itu baru boleh dipikirkan memang makanan sebagai salah satu pencetusnya. Begitu dok, mungkin yang bisa saya tambahkan dok. ya. Baik, terima kasih dokter Ivana. Mungkin dari dokter Dian ada yang mau ditambahkan dok? Penjelasan dari dokter Ivana. Kembali lagi untuk prick test tadi dok, sebenarnya untuk batasan usia anak yang bisa dilakukan prick test itu minimal 6 bulan ya dok. Tapi tentu saja Mm-mm. harus ada pertimbangan-pertimbangan, misalnya kita menunggu anak sampai usia yang bisa diajak kooperatif gitu untuk dilakukan tes. Ya, Itu sih dok. ya, jadi mungkin biasanya 2 tahun ke atas ya dok ya, tapi itu pun juga kita masih mempertimbangkan ya dok untuk kooperatif atau tidak, karena kan kalau masih terlalu kecil biasanya nanti cenderung apa tidak nyaman dan agak berontak gitu, agak berontak gitu nanti takutnya malah hasilnya tidak valid begitu ya, jadi mungkin perlu kita pertimbangkan dan mungkin untuk sementara itu kita bisa melakukan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ivana ya, mungkin juga untuk apa tentang food allergy. Tetapi memang sebetulnya selain faktor makanan itu yang sering menjadi apa ya istilahnya pencetus ya dok, itu adalah debu ya, tungau debu rumah mungkin ya. Dokter Dian mungkin apa nih dok apa ya saran ataupun edukasi yang bisa kita berikan kepada pasien terkait dengan faktor pencetus yang dari debu ini, Dok. Mungkin ada apa ya istilahnya edukasi yang perlu kita sampaikan mungkin untuk mencegah kekambuhan dari dermatitis atopinya ya, Dok, yang mungkin dipicu oleh dari tungau debu rumah gitu, Dok. Ya, jadi kalau saya ke pasien saya biasanya edukasinya adalah menjaga suasana supaya tetap
humid ya dok, apa tetap lembab tapi Mm-mm, mm. tidak terlalu kering, tidak, jadi tetap humid. Tapi kemudian saya menyarankan paling tidak eh, kalau misalnya kasur itu dikibas-kibas, ada sofa Ya, kibas, kalau punya vakum bisa silakan divakum. Kalau misalnya ada karpet maka sering di dibersihkan. vakum juga ya dok ya. Ada kipas angin biasanya kan di baling-baling itu masih nempel debu. Mm-mm, Kalau diputar tuh nanti kemana-mana debunya. Nah itu mm-mm. Oh, rutin dibersihkan. Kalau misalnya punya AC di rumah, rutin juga dibersihkan seperti itu, Dok. Kemudian mm-mm. macam-macam seperti spray segala macam itu juga sering dipilih supaya tidak kemudian menimbulkan alergi. Biasanya kontak juga dengan spraynya itu juga kadang-kadang bikin merah-merah ke pipinya anak. Mm-mm, mm-mm. Betul betul dok. Iya Saya iya. Jadi biasanya pokoknya kita meminimalkan ya dok untuk lingkungan tempat pasien ini ya dok ya dari debu ya. iya, Dok. Hmm. Ya, ya itu juga untuk tesnya sih memang biasanya nanti pas dilakukan prik tes itu ya dok, itu kan juga salah satu alergennya adalah tungau debu rumah ya, dan mungkin apa namanya yang mungkin sekarang juga banyak berkembang itu tentang imunoterapi ya dok ya. Mungkin dari dokter Ivana ada ini dok tambahan mungkin terkait dengan imunoterapi gitu ya, mungkin eh, karena biasanya pasien-pasien itu kan juga bertanya ya karena kan mungkin dok itu diapain gitu mungkin untuk pasien-pasien atopi ini apakah kira-kira memang bermanfaat begitu dok. Ya, dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi untuk imunoterapi kayaknya saya perlu membaca lebih lanjut, dokter. Mungkin dari dokter Dian mungkin ini dok apa namanya sempat membaca ataupun ini ya dok. Walaupun mungkin memang di fase satu mungkin kita tidak tersedia ya dok ya karena kan mungkin kalau di fase satu memang kita perlu yang penting adalah menegakkan diagnosis agar kita bisa memberikan tata laksana yang sesuai dan tidak apa ya tidak serta-merta mungkin dirujuk ke vaskes berikutnya ya dok, karena dermatitis atopi ini kalau untuk di vaskes primer termasuk yang level 4 ya dok ya. Mungkin dari dokter Dian ada tambahan dok? Ini sebenarnya bisa kita pertimbangkan pemberian bila misalnya pasien-pasien ini eh, sudah kronis, misalnya seperti itu. Kemudian untuk mengurangi pemberian kortikosteroid topikal, kita bisa mempertimbangkan pemberian eh, inhibitor kalsinerin topikal, misalnya seperti itu. Atau dermatitis atopik yang kemudian kambuh-kambuhan terus berulang, terus diberikan eh, kortikosteroid dari topikal yang potensi yang paling rendah hingga paling tinggi itu masih sering kambuh, maka kita juga bisa switch ke eh, pemberian yang kalau seniorin topikal ini misalnya seperti itu atau eh, misalnya kita mau memberikan pada area-area yang sensitif misalnya pada area wajah, area leher, kemudian tidak memungkinkan menggunakan kortikosteroid topikal bisa dipertimbangkan pemberian ini. Tapi perlu juga diperhatikan misalnya harganya, kemudian kemudahan untuk didapatkan seperti itu, Dok. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga perlu kita pikirkan. Ya. Biasanya mungkin kapan nih dok, kira-kira teman-teman sejawat dokter umum itu bisa merujuk ya dok ya, merujuk untuk kasus dermatitis atopi. Mungkin dari dokter Ivana barangkali bisa memberikan jawaban dok. Ya, jadi kalau untuk teman-teman di vaskes pertama mungkin bisa merujuk kalau seandainya pasien-pasien dengan dermatitis atopik ini tentunya dengan pelayanan yang ada, obat-obatan juga yang tersedia yaitu setelah dilakukan misalnya terapi topikal sudah diberikan terapi steroid ya kalau kalsinurin inhibitor kayaknya menurut pengalaman saya pribadi susah ya sediaannya susah dan mahal banget jadi mungkin dengan terapi yang sudah ada di fase satu itu ternyata terapinya masih belum maksimal pada kasus-kasus seperti ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk dirujuk apalagi salah satu modalitas terapi adalah dengan fototerapi juga bisa dipertimbangkan tapi kalau fototerapi ini mungkin perlu rujukannya ke rumah sakit Dr. Stomo ya jadi mungkin bisa Iya, dipertimbangkan untuk dilakukan rujukan. Tetapi kalau memang masih memungkinkan dokter, saya sangat senang sekali mungkin dari pemaparan kita hari ini dokter bisa mengedukasi pasien-pasiennya, kemudian mencoba dengan terapi-terapi yang ada karena sebenarnya mungkin dasarnya itu adalah perawatan kulit sehari-hari dokter ya. Walaupun ini memang nantinya butuh untuk maintenance ya, tapi dengan perawatan kulit yang baik menurut saya nantinya faktor kekambuhan ini bisa kronik ditekan ya sedihnya dok ini ya. bisa kita Hmm. kurangi betul. Iya Jadi betul.
ditangani dulu dokter. Mungkin kalau memang memerlukan, kalau memang membutuhkan, seperti tadi pertanyaan salah satu dokter, boleh nggak sih dicampur dengan antibiotik oral, ada juga steroidnya gitu ya, dengan topikal. Boleh nggak? Boleh aja dok, kalau misalnya memang kasusnya sudah parah, sudah lesinya luas sekali, kenapa tidak? Jadi boleh dok, kalau memang ada infeksi sekunder di situ, dokter boleh berikan. Jadi kalau memang sudah maksimal, tetapi ternyata hasilnya masih belum oke, belum maksimal, boleh dok untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi sifatnya. Begitu Ya, dokter. jadi mungkin untuk dermatitis atopik yang rekalsitran begitu ya dok ya, yang mungkin itu perlu pemeriksaan lebih lanjut dan mungkin juga perlu pemeriksaan penunjang yang ya seperti tadi ya dok, mungkin skin prick test ataupun pemeriksaan IgE serum yang spesifik ya dok, ya itu mungkin perlu dipertimbangkan untuk dilakukan rujukan ke vaskes yang lebih lanjut ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Dok, dari kolom Q&A dan juga waktu juga sudah menunjukkan pukul 16. Mungkin sebelum saya akhiri, barangkali dari Dokter Dian dan Dokter Ivana ada closing statement begitu ya, Dok ya. Mungkin untuk teman-teman sejawat kita yang ada di fase satu. Mungkin dari Dokter Dian dulu mungkin. Iya, silahkan Dokter Dian. Iya. Terima kasih Dokter Linda. Jadi take home message-nya adalah bila memang ada keluhan kecurigaan alergi atau atopik, maka kita harus melihat dulu bagaimana manifestasinya, gejalanya bagaimana, riwayat pada keluarganya, riwayat sebelumnya bagaimana. Kemudian tentu saja yang paling penting dari dermatitis atopik adalah edukasi. Edukasi itu yang pertama. Kemudian kita supaya untuk minimalisirkan kekambuhan itu tadi ya, termasuk bagaimana perawatannya, maintenance-nya. Kemudian kita harus memberitahu pasien juga bahwa ini bisa kambuh-kambuhan loh, perjalanan penyakitnya itu bagaimana panjang atau bisa sampai dewasa begitu. Iya. Baik, terima kasih Dokter Dian. Mungkin dari Dokter Ivana. Baik dok, terima kasih dok. Jadi sebagai penutup buat saya, seringkali saya menyampaikan ke pasien bahwa penyakit ini itu butuh kerjasama yang baik antara keluarga dengan dokter. Artinya apa? Kita akan menyampaikan edukasi sesuai tadi 5 pilar ya. Tapi ada satu pilar yang sangat penting dilakukan, yaitu mempertahankan dari fungsi barier kulit ini supaya bisa berjalan dengan optimal. Bagaimana ini bisa optimal? Perawatan dasar aja ya. Perawatan dasar itu kan mandi dan gunakan pelembab. Iya. Dua hal dasar ini jika kita lakukan dengan baik, tentunya siapa yang tahu ya orang tua itu. Jadi kalau dia telaten bisa mengerjakan, kemudian bisa tahu lah cocoknya anaknya pakai ini nih, ini. Walaupun kita dokter memberi edukasi ini itu, tapi pada prinsipnya yang mengerjakan itu keluarga. Jadi dengan telaten kemudian mengetahui dengan baik apa dari kondisi kulit pasien itu sendiri, nantinya faktor kekambuhan ini juga pasti akan berkurang sendiri. Begitu dokter. Baik, terima kasih Dokter Ivana. Jadi mungkin para peserta webinar Dolan ID Surabaya tadi mungkin sudah dijelaskan ya panjang lebar oleh kedua narasumber kita terkait dengan dermatitis atopik pada anak. Jadi pada prinsipnya eh, sejawat kita di fase satu tidak perlu takut ataupun apa ya istilahnya ragu-ragu untuk memberikan terapi kepada pasien dermatitis atopik pada anak sesuai indikasinya ya dok ya untuk pemberian sistemik steroid maupun topikal steroid dan juga sistemik antibiotik maupun topikal antibiotik menyesuaikan dengan gejala klinis yang ada. Nah, itu mungkin juga dan tidak lupa memang faktor edukasi ini merupakan hal yang utama dan itu mungkin perlu kita terus sampaikan kepada pasien ya untuk hal-hal perawatan kulit dasar yang memang harus dikerjakan ya untuk meminimalkan kekambuhan. Dalam hal ini adalah memang untuk mempertahankan atau memperbaiki fungsi skin barriernya ya dok ya, karena itu sebetulnya memang sumber keradangan yang ada itu adalah akibat kerusakan ataupun gangguan pada skin barrier. Dan pastinya kalau memang ditemuin atau gejala yang rekalsitran, yang itu memang mungkin memerlukan tata laksana yang lebih advance atau pemeriksaan penunjang yang lebih lanjut, nah itu mungkin teman-teman sejawat yang di vaskes satu bisa merujuk ke vaskes yang lebih tinggi, begitu ya dok, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, mungkin saya rasa cukup sekian ya dok untuk webinar kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Ivana, Dokter Dian atas kesediaan dan juga sedekah ilmunya di bulan Ramadan ini. Ini merupakan webinar Dolan ID nih yang terakhir nih yang untuk di bulan Ramadan. Jadi ini sudah setelah itu kita akan libur dulu ya, libur Dokter Pandu ya. Nanti baru setelah Lebaran baru kita akan ketemu lagi di webinar
Dolan ID Surabaya. Baik, mungkin itu saja. Segera saya kembalikan kepada Dr. Pandu selaku host untuk menutup webinar Dolan ID pada sore hari ini. Terima kasih, Dr. Ivana, Dr. Dian. Silakan, Dr. Pandu. Baik, terima kasih Dr. Linda telah memoderatori acara dengan sangat baik sekali. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kita hari ini, Dr. Ivana Sugiarto dan Dr. Dian Pertiwi HBP. Dan terima kasih juga tentunya untuk para peserta setia Dolan. Sampai berjumpa lagi pada webinar Dolan berikutnya setelah Lebaran, rehat ya, Dok. Fitri. Ya. Lebaran, ya. Bagi merayakan juga selamat untuk menunaikan hari-hari terakhir nih, mengejar Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Ya, amin. Selamat Ya. menyambut Lebaran juga ya, Dr. Pandu ya, untuk Ya, selamat menyambut Lebaran dan batin juga. ya. Terima kasih Dr. Ivana, Dr. Dian, Dr. Linda. Kita ketemu lagi pada webinar Dolan-Dolan berikutnya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dr. Dian, Dr. Ivana, Dr. Pandu, terima kasih. Dokter, Ya, terima kasih. Dian, thank you.